Agius dikenal sebagai sosok pembalap yang cerdas, dewasa, penuh pertimbangan, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik melebihi usianya yang masih sangat muda. Di luar garasi tim Intech GP, situasi bursa transfer MotoGP sedang bergerak dengan sangat cepat di balik pintu tertutup. Berbagai kontrak baru terus ditandatangani antara pembalap, tim, pabrikan, hingga pihak promotor MotoGP Group. Di Mugello, perebutan sisa tempat kosong untuk slot grid MotoGP musim 2027 dan 2028 menjadi topik pembicaraan yang paling hangat. Manajer tim Tech3 Guenther Steiner mengonfirmasi bahwa posisi timnya saat ini masih sangat tenang dan belum memutuskan apapun. Karena sebagian besar tim lain sudah mengunci pembalap mereka, para kandidat yang tersisa tidak memiliki banyak pilihan tempat lain. Sehingga Tech3 berada dalam posisi yang diuntungkan untuk menentukan pilihan terakhir secara leluasa. Kursi di tim satelit KTM dan Aprilia, yaitu Tech3 dan Trackhouse, menjadi tempat berlabuh terakhir yang masih tersedia. Beberapa nama pembalap berpengalaman seperti Alex Rins, Brad Binder, Jack Miller, Luca Marini, dan Franco Morbidelli dilaporkan sedang mengantre untuk mendapatkan posisi tersebut. Nama Joan Mir, Enea Bastianini, dan Maverick Viñales juga sempat dikaitkan meski dengan rumor yang kurang kuat. Kehadiran Raul Fernandez dalam daftar bursa transfer tersebut cukup mengejutkan karena berpotensi mengakhiri kerjasamanya selama 3 musim dengan Trackhouse. Fenomena ini sekaligus mempertegas bahwa para pembalap MotoGP modern kini dituntut memiliki banyak kelebihan. Mengingat kejuaraan ini telah berkembang menjadi sebuah produk industri hiburan dan bukan sekedar ajang balap semata. Peluang untuk naik kelas bagi para pembalap lulusan Moto2 kini terbuka lebar. Steiner menambahkan bahwa mengambil risiko dengan merekrut pembalap muda dari Moto2 dapat menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi timnya. Kelas utama diprediksi akan kedatangan beberapa pembalap pendatang baru atau rookie potensial mulai musim 2027, seperti Daniel Holgado, Izan Guevara, dan David Alonso. Ketiga pembalap muda ini memiliki rekam jejak prestasi yang impresif, dengan total raihan 2 gelar juara dunia, serta deretan kemenangan di kelas Moto3 dan Moto2. Nama Senna Agius juga semakin sering disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk naik kelas bersama rekan-rekan seangkatannya. Topik ini menjadi sangat hangat mengingat rekan setimnya Manuel Gonzalez tengah mendominasi paruh awal kejuaraan dunia Moto2 untuk tahun kedua berturut-turut. Pembalap Spanyol berusia 23 tahun tersebut tampil sangat dominan di Grand Prix Italia dan telah mengemas 3 kemenangan musim ini, di mana ia hanya 1 kali gagal naik ke atas podium sepanjang musim 2026 berjalan. Meskipun Gonzalez sempat tampil mengesankan saat menjalani tes resmi MotoGP bersama Trackhouse di Aragon tahun lalu untuk menggantikan Ai Ogura yang cedera, namanya secara mengejutkan belum dikaitkan dengan kontrak permanen di MotoGP. Walaupun penampilannya dalam perebutan gelar juara musim 2025 sempat menurun akibat perlawanan sengit dari Diogo Moreira, tingkat fokus dan konsistensi Gonzalez dinilai setara atau bahkan melampaui kemampuan Holgado dan Guevara. Di sisi lain, David Alonso tetap menjadi komoditas yang sangat menarik berkat kepribadiannya yang populer dan nilai jual pemasarannya yang tinggi, terlepas dari kendala cedera bahu kanan yang menderanya sepanjang musim 2026. Gonzalez ditengarai kurang sesuai dengan profil pembalap yang tengah dicari oleh MotoGP Group. Selain itu, kesamaan kewarganegaraan dengan banyak kandidat lain juga kurang menguntungkan posisinya, terutama di saat MotoGP terancam kehilangan 2 pembalap penutur asli bahasa Inggris pada musim 2027. Karena tidak adanya pembalap penuh waktu dari Inggris sejak 2020 maupun dari Amerika Serikat sejak 2015. Pihak promotor sendiri diketahui sering memberikan dukungan khusus kepada pembalap atau tim tertentu demi menjaga keberagaman latar belakang negara di dalam grid. Agius mengakui bahwa keberadaan Gonzalez sangat membantu mempercepat proses adaptasi dan perkembangan gaya berkendaranya di kelas Moto2 yang baru dijalaninya selama 3 musim penuh ini.
Kedua pembalap ini memiliki kesamaan, yaitu menembus kejuaraan Grand Prix melalui jalur alternatif yang tidak biasa. Gonzalez meniti karir lewat ajang World Super Sport dan Super Sport 300, sementara Agius melaluinya lewat kejuaraan Eropa Moto2. Jalur ini serupa dengan langkah yang diambil oleh pembalap tim Gresini Ducati, Fermin Aldiger, yang memanfaatkan kesempatan membalap di Moto3 dan menjadi pembalap pengganti di Moto2 untuk menembus kelas utama. Dari sisi perekrutan, pihak pabrikan MotoGP pada dasarnya tetap mengutamakan pembalap dengan bukti hasil dan pengalaman konkret di kelas utama, yang akan menjadi krusial dalam proses pengembangan mesin baru berkapasitas 850 cc untuk musim 2027. Namun, para pembalap Moto2 dinilai akan menghadapi proses transisi paling mudah sepanjang sejarah menuju kelas MotoGP, berkat adanya regulasi pengurangan kapasitas mesin serta peralihan ke pemasok ban Pirelli. Agius dan rekan-rekan seangkatannya sudah sangat akrab dengan karakter ban tersebut. Sementara para pembalap reguler MotoGP justru harus kembali beradaptasi setelah 10 tahun menggunakan ban Michelin. Meski para pembalap pendatang baru seperti Guevara dan Alonso tetap harus mempelajari aspek mekanis serta sistem elektronik yang rumit, regulasi tahun 2027 diprediksi akan lebih menonjolkan kemampuan murni sang pembalap ketimbang keunggulan teknis atau perangkat aerodinamika motor. Di dalam kompetisi Moto2 yang sangat ketat tersebut, grafik performa Agius meningkat dengan sangat cepat. Ia berhasil meraih podium pada musim perdananya di tahun 2024, menggandakan jumlah podium tersebut serta mengemas 2 kemenangan pada musim 2025. Dan telah menambah 2 kemenangan lagi pada musim 2026 ini. Posisinya di klasemen dunia melesat dari peringkat ke-18 menuju peringkat ke-10 dan kini kokoh di urutan ke-4. Potensi besarnya sudah tidak diragukan lagi dan momentum ini datang di waktu yang sangat tepat. Pada musim panas tahun 2025 lalu, Agius sempat merasa dirinya belum sepenuhnya siap jika harus langsung naik kelas pada tahun berikutnya. Karena yang menilai opsi terbaik adalah tampil sekompetitif mungkin di Moto2 dan naik kelas dalam kondisi performa puncak. Keputusannya terbukti tepat, di mana keberhasilannya mengamankan kemenangan beruntun di Amerika Serikat dan Spanyol pada musim ini membuat posisinya sebagai calon pembalap masa depan MotoGP menjadi semakin kuat. Agius menjadi sosok yang sangat menonjol di tengah prediksi grid MotoGP 2027 yang kemungkinan besar akan dinominasi oleh para pembalap asal Spanyol dan Italia, dengan tambahan pembalap dari Brasil, Turki, Jepang, serta 2 pembalap Prancis. Namun bagi Agius, faktor kewarganegaraan adalah hal sekunder. Ia berhasil mencapai level tertinggi ini murni karena faktor keterampilan serta determinasi tinggi untuk terus memperbaiki diri, terutama dalam hal pemahaman teknis pada motor Moto2 bermesin Triumph 765cc yang memiliki performa setara. Agius menjelaskan bahwa gaya balapnya di atas motor telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada awal karirnya, ia sempat memiliki titik kekuatan dan kelemahan yang sangat ekstrim, yang terkadang saling menghambat performa. Kendala terbesarnya di masa lalu adalah kecenderungan terlalu mengandalkan ban belakang untuk berbelok, serta kurang agresif dalam memaksimalkan fungsi ban depan. Kelemahan saat memasuki tikungan ini sangat merugikan penampilannya pada musim perdana ketika ia gagal meraih posisi start di barisan depan. Menurut analisisnya, jika seorang pembalap tidak memiliki rasa percaya diri dan ruang aman pada ban depan, mereka tidak akan bisa melakukan aksi menyalip yang berani. Sedangkan di kelas Moto2, kegagalan melakukan aksi menyalip di awal balapan akan membuat posisi pembalap tersebut langsung melorot akibat disalip oleh pembalap lain. Sama seperti para pembalap papan atas lainnya, Agius memiliki sensitivitas yang sangat tajam dalam merasakan karakter dan perilaku motornya. Di panggung kejuaraan dunia, seorang pembalap dinilai menonjol jika mampu memadukan keberanian, pengereman yang lambat, pemikiran analitis, serta pengelolaan ban yang baik. Mengingat selisih persaingan yang sangat tipis, Agius terbukti mampu unggul dalam detail-detail krusial tersebut. Agius menjelaskan bahwa ia harus bekerja sangat keras untuk membenahi teknik pengereman serta metode saat memasuki tikungan.
terutama dalam hal memutar motor menggunakan tumpuan ban depan dan menegakkan motor secara cepat agar lepas dari tepi ban. Pada musim 2024, ia sempat beberapa kali mengalami kendala ban yang terlampau panas akibat terlalu memaksakan diri agar bisa mengimbangi kelompok pembalap depan, salah satunya saat balapan di Jerman. Ia menyadari bahwa dirinya kurang mahir dalam menegakkan motor secara presisi setelah tikungan. Namun setelah melakukan evaluasi dan perbaikan, ia berhasil membuat lompatan kemajuan yang besar pada musim dingin berikutnya. Dengan berfokus khusus pada teknik masuk tikungan dan pengoptimalan fungsi ban depan. Proses pembelajarannya juga terbantu dengan mengamati rekan setimnya Manuel Gonzalez yang bergabung pada tahun 2025. Agius menilai gaya balap Gonzalez sangat bertumpu pada kinerja ban depan dan sangat efisien dalam mengurangi sudut kemiringan motor, sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam posisi miring maksimal. Teknik tersebut membuat Gonzalez selalu tampil konsisten di setiap balapan tanpa pernah mengalami penurunan performa ban yang drastis. Manajer Agius yang merupakan mantan juara dunia World Supersport dan pemenang balapan World Superbike, Chas Davis, memberikan pujian tinggi terhadap kapasitas intelektual pembalapnya. Davis mengungkapkan bahwa Agius memiliki kemampuan luar biasa dalam membedah dan mengevaluasi gaya balapnya sendiri sejak beberapa tahun lalu. Pemahaman teknis Agius yang dinilai sangat mendalam di usianya yang masih muda tidak terlepas dari peran sang ayah Jonathan, yang selalu berusaha mengelilinginya dengan orang-orang yang tepat demi membangun kerangka berpikir analitis yang kuat. Agius sangat menyadari pentingnya waktu untuk melakukan perubahan instan jika ada hal yang membatasi performanya di lintasan. Menurutnya, hal yang membedakan antara pembalap berkualitas dengan yang biasa saja adalah tingkat kemampuan adaptasi mereka di atas sirkuit. Dengan jadwal sesi latihan yang sangat padat, para pembalap tidak memiliki kemewahan waktu untuk melakukan kesalahan selama puluhan menit di lintasan hanya demi mendapatkan pelajaran saat istirahat makan siang. Davis membela anak didiknya dengan mengingatkan publik bahwa Agius langsung belajar di kategori Moto2 yang merupakan gerbang terakhir menuju MotoGP, tanpa melalui kelas Moto3 terlebih dahulu untuk mengasah kemampuan dasar atau menghafal karakter sirkuit. Meskipun mereka tidak ingin menjadikannya sebagai alasan untuk memaklumi penurunan performa, Davis menegaskan bahwa sebuah pengalaman tidak bisa didapatkan secara instan. Pada musim ketiganya ini, Agius dinilai telah bekerja sangat keras untuk membuktikan bahwa ia sudah tidak membutuhkan alasan pemakluman tersebut lagi. Dalam proses persiapannya, Agius sangat terobsesi dengan analisis data dan rekaman video di pinggir lintasan karena dia rasanya lebih nyata dan membantunya memvisualisasikan situasi balapan. Kendati demikian, Davis juga memperingatkan agar Agius tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu teknis atau berlebihan, dan berharap pembalapnya bisa menemukan titik keseimbangan yang tepat antara keterampilan mekanis dan ketenangan mental. Latihan motocross memegang peranan penting bagi Agius, baik untuk melatih disiplin mental maupun mengasah kekuatan fisik dan pengendalian motor. Menurutnya, Moto2 menuntut konsistensi tinggi di setiap putaran, sehingga motocross menjadi simulasi yang sempurna karena setiap jengkal lintasan tanah selalu berubah dan memaksa pembalap terus mencari cengkeraman ban agar tidak terjatuh. Berbeda dengan sirkuit aspal, di mana melebar dari jalur biasanya tidak berdampak fatal. Dalam motocross, pembalap dituntut untuk selalu tampil sempurna. Sebagai seorang yang perfeksionis, Agius menggambarkan kondisi mentalnya saat balapan sebagai sebuah situasi yang unik. Sambil tersenyum, ia mengaku merasa seolah-olah tidak hadir secara penuh di dalam tubuhnya saat balapan, melainkan seperti sedang menonton dirinya sendiri dari sudut pandang orang ketiga. Kondisi psikologis aneh tersebut membuatnya mampu memprediksi segala kejadian sebelum benar-benar terjadi. Sebuah sensasi yang hanya bisa ia rasakan ketika berada di atas motor balap. Peningkatannya ke posisi keempat di Grand Prix Italia juga didukung oleh persiapan yang sangat matang, di mana ia dan ayahnya sempat melakukan latihan mandiri di Mugello sebelum pekan balap dimulai demi menghafal karakter sirkuit yang awalnya cukup menyulitkan Agius. Davis meyakini bahwa semakin besar kapasitas motor yang dikendarai oleh Agius, maka akan semakin banyak pula potensi tersembunyi yang berhasil dikeluarkan dari dalam diri pembalap muda tersebut.
Mengenai situasi sulit yang dihadapi rekan setimnya Manuel Gonzalez terkait masa depan dan bursa transfer MotoGP, Agius memandang hal tersebut dengan bijaksana. Menurutnya, setiap pembalap memiliki kendala masing-masing. Jika Gonzalez menghadapi kendala karena memiliki kesamaan kewarganegaraan dengan banyak pembalap Spanyol lainnya, Agius justru harus menghadapi tantangan besar karena datang dari belahan dunia yang jauh, yang membuatnya rentan dimanfaatkan atau melakukan kesalahan akibat ketidaktahuan di awal karirnya. Agius mengaku sempat melewati masa-masa sulit selama bertahun-tahun demi merintis karirnya secara mandiri. Oleh karena itu, ia bisa memahami rasa frustasi yang dialami Gonzalez, meskipun ia menegaskan bahwa setiap orang harus menyelesaikan masalahnya masing-masing. Untuk saat ini, Agius berusaha keras menjaga fokusnya pada kompetisi Moto2 dan tidak ingin terlalu terdistraksi oleh rumor kepindahannya ke MotoGP. Ia secara jujur mengakui bahwa target terbesar dalam hidupnya saat ini adalah bisa menembus kelas utama pada musim depan. Namun ia juga sangat sadar bahwa peluang emas tersebut sangat bergantung pada performa dan hasil yang ia catat saat ini. Jika ia kehilangan fokus di Moto2, hasil buruk yang didapat justru akan merusak peluangnya sendiri untuk naik kelas.